Kecakapan atau life skill yang tidak hanya melibatkan kemampuan penggunaan perangkat teknologi, informasi, dan komunikasi, tetapi juga melibatkan kemampuan untuk pembelajaran dalam bersosialisasi, sikap berpikir kritis, kreatif, serta inspiratif sebagai kompetisi digital. Dalam video kali ini, kita akan membahas tentang 1. Digital skill 2. Digital technique ketiga, digital safety, dan yang keempat, digital culture. Pertama, kami akan menjelaskan tentang Target sasaran pada literasi digital. Literasi digital mampu menjembatani remaja untuk mendapatkan manfaat teknologi digital karena individu yang memiliki kemampuan ini cenderung dapat mengantarkan diri dari informasi sebagai hoax. Remaja memiliki kemampuan literasi digital cenderung dapat memilih informasi yang dibutuhkan serta dapat mengeliminasi informasi yang tidak menguntungkan. Hal ini akan memberi keuntungan tersendiri bagi remaja apabila telah mengantarkan teknologi dan literasi digitalnya. Target sasaran literasi digital yang paling utama yaitu remaja sejumlah 29,55%. Hal ini dikarenakan kaum muda dianggap sebagai kelompok yang paling rentan dan dianggap paling banyak mendapatkan pengaruh buruk dari media digital. Kementerian Komunikasi dan Informatika bersiap meluncurkan program literasi digital nasional dengan tema Indonesia menjadi lebih digital pada 2021. Dalam program ini ditawarkan kursus pelatihan gratis untuk mengasah keterampilan digital masyarakat. Peluncuran program tersebut akan berlangsung di gelanggang basket Senayan. Presiden Joko Widodo dijadwalkan menghadiri peluncuran program nasional literasi digital bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate, Menteri Dalam Negeri Dito Karnavian, dan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Karim. Juru bicara Kementerian Komunikasi dan Informatika, Dedi Permadi menjelaskan bahwa dari 514 kabupaten dan kota di 34 provinsi di Indonesia akan mengikuti program nasional literasi digital. Sebagaimana anjuran bahwa kita harus terus menjaga etika dan norma kita di suatu tempat yang baru kita datangi, begitu juga dengan berjejaring. Dalam berjejaring, kita harus memahami etika-etika digital. Kebanyakan pengguna teknologi tidak peduli dengan etika penggunaan teknologi, tetapi terus menggunakannya tanpa mengetahui dan mengabaikan peraturan dan tata krama. Seringkali pengguna teknologi lupa bahwa walaupun dalam dunia digital berinteraksi tanpa bertatap muka, sesuatu yang melanggar kesopanan apabila menyinggung perasaan orang lain tetap dinilai melanggar hukum. Etika digital dibuat untuk menjaga perasaan dan kenyamanan pengguna lain. Namun peraturan dan dasar yang diwujudkan tidak cukup sekiranya tidak diajarkan atau dilatihkan dalam menjadikan masyarakat sebagai warga negara digital yang bertanggung jawab. Dengan demikian, sudah waktunya masyarakat pengguna internet memahami etika dalam penggunaan internet sebagai media komunikasi antar warganet lainnya. 10 kode etik di dalam dunia digital. Poin pertama, menutup informasi privasi. Dalam hal ini, kita tidak bisa menaruh data pribadi di profil media sosial. Contohnya itu seperti nomor handphone atau alamat rumah. Karena hal tersebut dapat memberikan peluang kepada tindak perilaku kriminal yang akan berbuat jahat. Poin kedua, postingan bebas bullying. Dalam hal ini, kita tidak boleh mengumbar kebencian di media sosial. Contohnya itu seperti membuka aib seseorang, menfitnah, atau membuli. Karena hal ini dapat berurusan langsung dengan hukum yang sudah berlaku. Poin ketiga, waspadai kejahatan siber. Nah, kejahatan siber ini merupakan kejahatan tingkat tinggi. Contohnya itu seperti memakai data pribadi untuk meminjam uang di bank. Dan poin keempat, hati-hati dalam membaca dan menge-share berita. Poin kelima, mengenali akun yang akan dijadikan teman di media sosial. Dalam hal ini, hindari akun-akun yang tidak jelas, seperti akun fake. Yang keenam, menggunakan tata bahasa yang baik dan benar. Poin ketujuh, hargai kekayaan intelektual. Ketika kita ingin menggunakan karya seseorang,
jangan lupa kita harus mencantumkan sumbernya. Poin selanjutnya, menggunakan media sosial secara wajar. Poin ke-9, jauhi tindakan asusila. Poin terakhir, jangan terbujuk ajakan radikalisme dan terorisme. Yang ketiga, kita akan menjelaskan tentang digital safety. Perkembangan teknologi yang begitu pesat harus dihadapi dengan bijak dan beradab. Untuk menjadi masyarakat digital yang beradab, harus mengetahui dan memiliki kemampuan pilar-pilar literasi digital. Salah satu pilar yang penting yakni sebuah proses untuk memastikan penggunaan layanan digital baik secara teori maupun luring dapat dilakukan secara aman dan nyaman. Agar aman dan nyaman di ruang digital, pengguna juga disarankan memasang antivirus pada perangkat digitalnya. Masyarakat harus peka terhadap perkembangan internet. Dalam menghadapinya, masyarakat harus bisa menjadikan teknologi sebagai alat untuk membantu menjalani kehidupannya. Salah satu pemanfaatan yaitu masyarakat bisa memproduksi suatu konten yang positif. Untuk memproduksi konten positif, yang harus diperhatikan adalah konten yang bermuatan toleransi, saling menghormati, menghargai pendapat orang lain, dan saling menolong. Dan yang terakhir, kita akan membahas tentang cara menyikapi perkembangan digital. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang cara menyikapi perkembangan digital. Adapun beberapa tahap yang dilakukan dalam menyikapi perkembangan digital. Yang pertama, agar seseorang melek dengan adanya transformasi digital dan dapat melakukan pengenalan atau yang disebut juga dengan introduction kepada masyarakat bahwa kita sekarang berada di era serba digital yang berjalan dengan sangat cepat dan hal tersebut sangatlah penting. Kedua, ada discovery, yaitu untuk menggali informasi yang ada di sekitar kita agar kita dapat mengenali fenomena apa yang sedang naik daun atau tren di luar sana. Ini ada activity, yaitu untuk menentukan program-program apa saja yang akan memiliki dampak paling besar untuk kemajuan dalam literasi digital masyarakat. Yang keempat, ada transform, untuk melihat perkembangan dan menjadi motivasi untuk melakukan lebih baik lagi di masa depan. Kiat-kiat dalam menghadapi era digital. Yang pertama, peningkatan skill agar selalu tanggap teknologi. Karena perubahan teknologi yang terjadi selama era digital ini sangat cepat, maka sebagai masyarakat yang hidup di era digital harus mampu meningkatkan keterampilan agar selalu dapat mengikuti perubahan teknologi. Yang kedua, selalu saring informasi dan konfirmasi. Era digital adalah era yang menjadikan akses informasi sangat mudah untuk didapatkan, sehingga Anda bisa mendapatkan informasi apa saja yang Anda pesan dari internet. Yang ketiga, lebih pandai dalam melihat peluang di era digital. Di era digital ini, banyak yang takut jika robot akan bekerja di seluruh pekerjaan manusia. Namun, sebenarnya saat ini Anda hanya perlu melihat lebih terbuka dan berbagai peluang lain yang disajikan oleh era digital. Yang keempat, memperbanyak berbagai materi dan barang. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, bahwa saat ini masyarakat lebih suka berbelanja secara online, sehingga dengan terjadi peningkatan berbagai barang. Untuk menghidupkan industri, maka tentunya memperbanyak berbagai macam bahan dan barang juga merupakan salah satu strategi yang bisa dilakukan untuk menghadapi era digital seperti sekarang ini. Dan yang terakhir, yang kelima, memperluas jaringan di era digital. Era digital adalah eranya mencari peluang baru. Untuk membuka peluang baru, maka Anda harus lebih banyak memperluas pergaulan Anda, karena dengan hal tersebut, Anda akan mendapatkan peluang-peluang baru yang dapat dimanfaatkan.